Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya Pak, kita lanjutkan sedikit di subuh hari ini yang berkaitan dengan permasalahan i'tikaf. Aqallul i'tikaf, waktu minimal i'tikaf. Aqallul i'tikaf, waktu minimal i'tikaf. Permasalahannya, berapa sih durasi minimal i'tikaf? Apakah harus satu malam full atau cuman jam 11 malam atau cuman i'tikaf cuman sejam sisanya tidur? Itu tadi kan. Nah, itu tadi. Silakan kalau ada coba. Di sini disebutkan, silakan Faiz baca. Fihi qaulan. Bismillah, qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, aqallu al-i'tikafi fihi qawlan. Al-awwal la hadda li aqalli wa huwa qawl Syafi'i wa Dawud wa riwayatan an Ahmad wa ikhtarahu Ibn Mundhir wa Ibn al-Arabi fayasihhu an ya'takifa walau sa'a wa huwa riwayatun an Abi Hanifah. Al-thani anna aqalla al-i'tikafi yawman wa laylatan. Yaumun wa lailatun. Yaumun wa lailatun wa huwa qawlu Malik wa Abi Hanifah fil mashhur anhu. Wal rajih al-qawl al-awwal li'anna al-i'tikafa fil lughati yaqa 'ala al-qalil wal kathir wa lam yahaddahu asy-syari' bi syai'in yakhussuhu fayabqa 'ala aslihi. Di sini disebutkan ada dua pendapat di kalangan para ulama tentang masalah i'tikaf. Fihi qaulan. Pada permasalahan ini ada dua pendapat di kalangan ahli fikih. Al-awwal la hadda li aqallihi. Pendapat pertama, tidak ada batasan minimal untuk i'tikaf. Tidak ada batasan minimal. Mau sejam, 30 menit, cuman i'tikaf 15 menit. Boleh. Itu tadi. Wa huwa qaul Syafi'i, itu adalah pendapatnya Imam Asy-Syafi'i wa Dawud Al-Zahiri wa riwayatun an Ahmad, salah satu pendapat dari pendapat Imam Ahmad, wa ikhtarahu Ibnu Mundhir wa Ibnu al-Arabi, dan itu adalah pendapat yang dipilih oleh Ibnu Mundhir serta Abu Bakar Ibnu al-Arabi. Fayasihu ayya'takifa walau sa'atan, sehingga sah-sah saja, boleh-boleh saja seseorang itu i'tikaf walaupun sesaat. Sa'ah itu artinya sesaat, sejam, sesaat, walaupun sesaat boleh-boleh saja i'tikaf. Seperti semalam, siapa nama bapak yang sini kemarin? Pak siapa ya? Yang nanya jam 11 nak balik itu Pak? Pak ini Lupa. Pak bukan. Lupa bulu. Pak Kawi ya, seperti Pak Kawi. Cuma sampai jam 11. Ya. Itu pendapat Imam Syafi'i, tidak masalah. Wa huwa riwayatun an Abi Hanifah, dan itu juga salah satu pendapat yang dinukil dari Abu Hanifah. Ats-tsani, pendapat yang kedua. Jadi pendapat yang pertama, pendapat Al-Imam Syafi'i menyatakan tidak ada batasan minimal. Mau sejam, 30 menit, 15 menit, tidak masalah. Ats-tsani, pendapat yang kedua, anna aqallal i'tikaf yaumun wa lailatun. Pendapat kedua menyatakan batasan minimal i'tikaf yaumun wa lailah, sehari semalam. Jadi kalau pengen i'tikaf minimal sehari semalam. Sehari semalam 24 jam. Ya. Wa huwa qaulu Malik wa Abi Hanifah fil masyhuri anhu. Ini adalah pendapat Imam Malik dan juga pendapat yang masyhur dari Al-Imam Abu Hanifah. Dalam artian Imam Malik menyatakan kalau itikaf tidak bisa cuma semalam,
harus sehari semalam, 24 jam. Namun dari kedua pendapat ini tadi, warajih wal qaulul awwal, pendapat yang kuat adalah pendapat yang pertama tadi. Apa pendapat pertama? Yang menyatakan tidak ada batasan minimal. Jadi nak 2 jam sampai jam 11 sampai subuh tidak masalah, cuman ngambil malam baik. Masuknya pas isya ya, lanjut sampai sholat subuh tidak masalah, diperbolehkan. Li'anal i'tikaf, alasannya dikarenakan lafaz i'tikaf fil lugha secara bahasa yaqa'u 'alal qalil wal katsir. Ya. I'tikaf, lafaz i'tikaf secara bahasa itu meliputi sesuatu yang sedikit dan juga banyak. Walam yahuddahu asy-syari'u bi syai'in yakhussuhu. Dan juga syariat ini tidak memberikan batasan yang khusus. Fayabqa 'ala aslihi. Sehingga i'tikaf itu tetap berada pada asalnya. Asalnya lafaz i'tikaf itu meliputi banyak atau sedikit waktu, maka dikatakan i'tikaf. Difahami ya? Jadi ringkasnya pendapat yang terkuat adalah pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i dalam permasalahan ini tidak ada batasan minimal. Jadi misalkan Fa'asyari nak i'tikaf cuma sampai jam 12 di masjid ini tidak masalah. Sampai jam 11 tidak masalah. Cuma malam baik, siangnya nak aktivitas ya karena di sini ada yang bekerja, tidak masalah. Difahami? Ya. Sedikit kita ulangi pada pembahasan pada poin hal yasihul i'tikaf fi rahabatil masjid. Apakah sah i'tikaf di rohabanya masjid? Rohaba ini halaman. Di subuh pagi hari tadi ada sedikit salah keliru dalam membaca, dimaklumi karena subuh ya, jadi ada kosakata yang kelewatan. Di sini disebutkan qala al-Hafidz Ibnu Hajar ar-rahaba fi fathir ra wal ha al-muhmalah ba'daha muwahhadah. Kata al-Hafidz Ibnu Hajar, rahaba itu adalah dengan memfathah ra dan haknya, hak yang tanpa titik. Ba'daha muwahhadah, setelahnya ada huruf ba yang satu titik. Hiya, rahaba itu adalah binaun yakunu amama babil masjidi ghairu munfasilin anhu. Rahaba itu adalah bangunan yang ada di depan pintu masjid. Ketika subuh tadi saya menyebutkan rahaba itu bangunan yang ada depan masjid, seperti ruangan marbut ya, ketinggalan atau kelewatan pada lafadz ba, yaitu bab pada lafadz babul masjidi. Ketika subuh tadi bacanya binaun yakunu amam al masjidi, tapi di sini disebutkan binaun yakunu amam babil masjidi ghairu munfasilin anhu, bangunan yang ada di depan pintu masjid, istilah lain teras, namun tidak terpisah dengan masjid. Bangunan di depan pintu ini teras masjid. Di sini disebutkan hadhi rahabatul masjid, teras masjid ini waqa'a fiha al-ikhtilaf, terjadi padanya ikhtilaf di kalangan para ulama. Warraji annalaha hukmul masjid, dan pendapat yang rajih, yang terkuat, bahwasannya teras masjid memiliki hukum masjid. Teras memiliki hukum masjid. Maknanya teras-teras itu tadi sama dengan hukum masjid. Fayasihu fiha al-i'tikaf, maka sah-sah saja, boleh-boleh saja padanya i'tikaf. Maknanya kalau mau i'tikaf di situ di teras itu boleh ya. Kalau ada yang pengen Pak Sugiarto, kalau pengen teras di teras itu i'tikaf itu boleh dan sah, tapi banyak nyamuk. Nah, itu tadi. Kalau misalnya
Pak Sugiarto nak fokus kan, kalau di masjid ini kan rame. Nak fokus baca Quran di situ, zikir, berdoa, enggak apa-apa. Di depan itu tadi. Itu rohabah bahasa Arabnya. Wa kullu ma yushtarat lahul masjid. Ya, dan segala sesuatu yang dipersyaratkan baginya masjid, maka dianggap bangunan masjid. Fa in kanatir rohabah munfasilatan. Namun kalau terasnya terpisah dengan bangunan masjid, falaisa laha hukmul masjid, maka tidak dianggap hukumnya seperti hukum masjid. Teras yang terpisah. Contoh teras yang terpisah itu tempat kita parkir motor tadi kan, itu tidak ada lagi dengan bangunan masjid ya, beda atap, ya kan? Seperti itu Pak, seperti itu bangunan yang sebelah, atau mungkin halaman ya, kalau lebih tepatnya mungkin halaman kan, terpisah dari bangunan masjid, itu tidak dianggap lagi bangunan masjid. Qultu, aku katakan, kata penulis buku ini, waqad jazama Asy-Syafi'i bi sihhatil i'tikaf fiha. Sungguh al-Imam Asy-Syafi'i telah memastikan, menjazam, menegaskan akan sahnya i'tikaf di halaman tadi. Naqalahu anhu An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, sebagaimana yang dinukilkan oleh al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala fi Syarhil Muhadzab, wa huwa zahir ikhtiyaril Bukhari, dan itu adalah yang zahir dari pendapat yang dipilih oleh Imam Al-Bukhari fi Kitabil Ahkam, dalam kitab Al-Ahkam, haitsu bawwaba faqal, yang mana Imam Al-Bukhari telah membuat bab dengan judul babun man qadha wala ana fil masjid, bab orang yang memutuskan perkara, qadha itu memutuskan perkara, wala ana, dan terjadi mula'ana, saling laknat, fil masjid, di dalam masjid. Di sini Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan bab orang yang memutuskan suatu perkara dan orang yang melakukan mula'ana, li'an, saling laknat, di dalam masjid. Tsumma qala tahta hadzal bab, kemudian Al-Imam Bukhari setelah membuat bab dalam Sahih Bukhari seperti itu, di bawahnya Al-Imam Bukhari menyebutkan wa kana Al-Hasan wa Zurara ibnu Abi Aufa yaqdiyani fir rahabati kharijan minal masjid. Dulu Al-Hasan Al-Basri dan Zurara ibnu Abi Aufa yaqdiyani fir rahabah, beliau memutuskan suatu perkara di rahabah, di teras, kharijan minal masjid, teras yang di luar masjid. Jadi dalam artian ada dinding masjid, ada teras. Nah, itu kan di luar masjid. Namun tatkala masih dalam kategori bangunan masjid, satu bangunan tidak terpisah, maka tetap dikatakan masjid. Imam Bukhari tetap menyebutnya sebagai masjid. Ya. Maka diambil faedah seperti ini, ya, sehingga yang namanya teras, rohaba tadi, laha hukmul masjid, dia dihukumi seperti hukum masjid. Tidak boleh di situ transaksi jual beli. Ya. Kemudian qala al-Imam qala Ibnul Munayyir, qala Ibnul Munayyir, itu bacanya Ibnul Munayyir, kama fil Fath, sebagaimana dalam kitab Fathul Bari. Li rahabatil masjid hukmul masjid, untuk teras masjid tersebut memiliki hukum seperti masjid, illa, kecuali ingkanat munfasilatan anhu, kecuali kalau teras tadi terpisah dari masjid. Maknanya teras masjid tadi dihukumi masjid kecuali kalau terpisah dari masjid. Selagi dia nyambung dengan pondasinya dengan masjid, maka teras dihukumi bangun dan dari masjid. Hati-hati di sini melakukan transaksi jual beli di teras masjid. Na'udzubillah, kadang di sebagian masjid itu ada orang jual parfum, jual
obat, peci dan yang lainnya di teras masjid. Sama kadang kalau di Masjid Agung itu ada anak kecil, kalau sholat situ ada anak kecil bawa parfum. Nawai parfum, ya. 10.000, 10.000, 10.000. Kita beli dalam masjid, tidak boleh. Wa qala al-Aini, berkata al-Aini fi Umdatil Qari, dalam kitab Umdatul Qari, wa hiya saha, yaitu as-saha, halaman atau teras, wal makan al-muttasi' amam babal masjid, halaman dan tempat yang lebar di depan pintu masjid, ghairu munfasilin anha, tidak terpisah dari masjid, hukmuha hukmul masjid, hukumnya seperti hukum masjid. Untuk halaman ya, dia dikatakan bangunan masjid kalau halaman tadi dilingkungi dengan apa? Dengan pagar seperti Masjid Nabawi. Halaman Masjid Nabawi itu tadi itu dianggap hukum masjid. Jangan di halaman teras itu, walaupun seandainya kita Allah SWT berikan kemudahan untuk umroh, transaksi jual beli di halaman tadi tidak diperbolehkan. Itu namanya sahah. Misalkan ada di suatu masjid mana ya? Ke Palembang ini Masjid DPR. Nah, itu udah jelas itu halaman itu. Aqobah 1. Halaman itu tadi. Tapi kan itu udah jelas halaman itu udah terpisah. Mungkin ya. Jadi gini. Jadi ada, kalau kita dulu di Yaman itu, masjid yang tempat kita tadi, terasnya itu tadi, halaman, bukan teras sebenarnya, halaman masjid tadi, itu dikelilingi pagar. Pagar beton. Ya, tergambar enggak Masjid Nabawi itu nah. Di views dulu tempat kita dulu seperti Masjid Nabawi itu tehel sampai ke dinding. Jadi kita dulu kalau penuh ya sholat di situ. Kalau lagi musim panas sholat di situ. Nah, itu tadi tetap dihitung masjid. Sama seperti Masjid Nabawi itu kan ada pagar kan? Nah, bagian luar itu kan payung-payung kan, Pak? Nah, itu kan kita nyebutnya halaman kan sebenarnya. Kita taunya halaman. Nah, halaman ini tadi disebut sahah. Masih tetap bagian masjid. Maka konon katanya, saya sempat dengar cerita dari salah seorang masyayikh, itu Syekh Usama Al-Amri. Pernah dia cerita ada tukang jual siwak di halaman Masjidil Nabawi tadi, itu langsung dibuang sama salah seorang alim, langsung dilempar. Ini dinasihati, ini haram jual di teras, ini tidak boleh kalau mau jual. Padahal cuma siwak sedikit kan, tidak diperbolehkan karena ini masuk bagian dari masjid. Yang terasnya seperti tadi. Kalau ketentuan halamannya tadi dipagari dan dia misalkan di keramiki, diteheli. Adapun halaman masjid tanah kita kan ada tanah masjid kan? Sudah tanah masjid, tapi di situ kambing ditambatkan di situ, segala macam di tanah tadi itu tidak masalah, ya. Kecuali terasnya. Kalau di Palembang ini Kati. Ya, paling kalau maupun masih mau dimasukkan mungkin masjid Abiasan itu tempat parkir, Pak. Tidak dipakai sholat, tidak dipakai Tidak juga, tempat parkir itu. Tidak Kati. Mungkin kalau mau dimasukkan di situ Masjid Bayumi. Agak halaman itu agak besar, Pak. Ya. Yang teras itu bukan yang di Pak, bukan yang tempat parkir itu, Pak. Kita sampai keramiknya itu kan agak ke Pak ya. Itu tadi. Nah, itu tadi.
Intinya bisa dilihat di indikasi, Pak. Kalau masjid tadi sampai dikeramiki, ada tulisan batas suci. Intinya bagian ini tadi berarti dianggap oleh yang bangun masjid dan pengurus masjid adalah bangunan masjid. Apalagi kalau ada tulisan batas suci. Misalkan kalau kita Masjid Agung itu kan naik ke pucuk, Pak. Agak naik ke pucuk itu kan tanggo, naik ke pucuk itu kan lah dipakai sholat kadang gitu kan. Nah, itu tadi jangan. Kemudian kata al-Aini, fayasihu fiha al-i'tikaf fil asahi bi khilafin idza kanat munfasilatan. Maka sah-sah saja i'tikaf pada tempat tersebut di halaman atau di teras masjid ini tadi yang nyambung dengan masjid. Menurut pendapat yang sahih, berbeda dengan bangunan apabila dia terpisah dengan masjid. Kalau dia terpisah tadi. Kemudian bagi yang i'tikaf, khurujul mu'takif li ghaitin aw baulin. Kan orang i'tikaf itu kan tidak boleh keluar masjid kan. Nah, bagaimana kalau dia keluar, orang yang i'tikaf ini tadi keluar untuk BAB atau BAK. Ghaid itu BAB. Baul BAK. Sudah i'tikaf misalkan mana? Daus ya, sama Vino kebelet ke WC. Itu BAB. Jangan difahami mentang-mentang i'tikaf itu tidak boleh keluar masjid, kaget dia udah kencing di luar. Bukan seperti itu. Di sini disebutkan, lihat. Ajma'a ahlul ilmi ala anna lil mu'takif al khuruj lil ghaid wal baul. Para ulama sepakat boleh bagi orang yang i'tikaf untuk keluar BAB dan BAK. BAB tahu, Daus, BAB tahu. Kamu tidak tahu. Jangan tahunya missing. Dah tahu BAB. Naqal al-ijma' ghairu wahidin. Telah menukilkan ijma' banyak ulama, lebih dari satu. Ka Ibnul Munzir wa Ibnu Qudamah wa ghairihima. Seperti Al-Imam Ibnul Munzir, Al-Imam Ibnu Qudamah menukilkan kesepakatan para ulama boleh bagi yang i'tikaf untuk keluar BAB dan BAK ke WC. Namun permasalahannya, al-khuruj li ghairil ghaid wal baul. Keluar masjid yang sudah niat i'tikaf. Dia keluar masjid tanpa tujuan BAB dan BAK. Bolehkah? Qala Ibnu Qudamah, berkata Imam Ibnu Qudamah, fi ma'nahu al-haja ilal ma'kul wal mashrub idza lam yakun lahu man ya'tihi bihi. Kata Imam Ibnu Qudamah, yang semakna dengan BAB atau BAK, yaitu keluar dikarenakan ada kebutuhan, keluar karena memang butuh untuk keluar, seperti untuk makan, ilal ma'kul, untuk cari makanan, wal mashrub, cari minuman, ternyata tidak disediakan di masjid makan dan minum. Idza lam yakun lahu man ya'tihi, apabila tidak didapati orang yang bawa makanan. Namun bagi kita yang didapati di masjid ini ada orang yang bawa makanan, maka jangan keluar. Kecuali kalau pepeng tidak datang, ya bolehlah keluar. Kalau panitia tidak menyiapkan, maka boleh balik. Misalkan Daus kan, dakati yang di sini yang menyiapkan makanan, sepi, sahur balik, tidak masalah, diperbolehkan. Falahul khuruj ilaihi idza ihtaja ilaihi, maka boleh bagi dia untuk keluar kalau memang butuh untuk keluar, seperti makan atau minum tadi. Wa in baghathu alqai'u falahu ay yakhruj liyataqayya kharijal masjid. Kalau seandainya dia pun terdorong ingin muntah, ya, ada rasa terdorong, terkalahkan ingin muntah, falahu ay yakhruj, maka boleh baginya keluar. Pengen muntah, pengen berdahak, keluar. Ya, Daud, Vino ya. Jangan antum fahami, oh enggak boleh keluar kecuali BAB, BAK. Kaget dinding masjid penuh. Di ludah, di muntah, enggak. Keluar boleh.
liyataqayya kharijal masjid, supaya dia muntah di luar masjid. Wa kullu ma la budda lahu minhu wa la yumkin fi'luhu fil masjid falahul khuruj ilaihi. Dan segala sesuatu yang harus dia kerjakan dan tidak mungkin dikerjakan di dalam masjid, maka boleh baginya keluar. Apapun aktivitas yang memang harus di luar, maka boleh keluar. Wala yafsud i'tikafuhu, dan i'tikafnya ndak batal. Ndak batal ya. Wa huwa alaihi ma lam yutil, dan bagi dia ketika itu selagi ndak lama. Selagi tidak lama-lamonian. Ya. Keluar ngapo? Pasar 16 beli baju lebaran. Daus ini nak ngilang dia. 2 jam ke pasar. Nah, itu bisa batal iktikafnya, terlalu lama. Wa kadzalika laul khuruj ila kulli ma aujabahu Allah taala. Demikian juga kalau dia ingin keluar menuju segala sesuatu yang Allah wajibkan bagi dia. Contoh semalam yang kita sebutkan, dia iktikaf ternyata diperintahkan untuk sholat Jumat, sedangkan di sholat tersebut tidak ada sholat Jumat, dia harus keluar. Atau sesuatu yang wajib bagi dia, dia terpaksa ini iktikaf. Ya. Misalkan Daus ini udah iktikaf, tiba-tiba dapat telepon dari ibunya minta kawani berobat atau beli obat, wajib bagi Daus ini keluar, karena berbakti kepada orang tua adalah sesuatu yang sifatnya wajib. Wa mithlu ayatakifa fi masjidin la jum'ata fihi fayahtaju ila khurujihi liyusalli al-jum'ah. Seperti orang yang iktikaf di masjid dan tidak ada sholat Jumat di masjid tersebut, lalu dia butuh untuk keluar supaya melaksanakan sholat Jumat, falaul khuruj ilaiha, maka boleh bagi dia untuk keluar sholat Jumat tersebut, wala yabtulu i'tikafuhu, dan i'tikafnya tidak batal, tak masalah. Difahami? Wallahu ta'ala alam. Sedikit ini saja pembahasan i'tikaf, nanti insyaallah kita lanjutkan nanti malam ya. Subhanakallahumma wa bihamdika.